Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, salam sehat dan penuh kasih. Damai sejahtera menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, bersama dengan saya, Frater Christophorus Krishna, akan membawakan renungan dengan tema Kabar Sukacita. Sebelum itu, mari kita lantunkan kidung Putri Sion. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Nah, setelah kita tadi bersama-sama melantunkan Putri Sion, karena lagunya penuh sukacita, tema renungan kali ini juga dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati terlebih dahulu untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah Raja dalam hidup kami. Kami adalah hamba-Mu yang telah menerima kabar sukacita dari kebaikan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bimbinglah kami agar siap menyiapkan hati kami untuk menyambut Engkau. Semoga hidup kami selalu terarah kepadamu dan menyenangkan Engkau selalu. Doa ini kami haturkan padamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai permenungan dengan tema Kabar Sukacita, saya akan membacakan bacaan Injil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan, menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dewasa ini kita sering mendengar istilah-istilah populer, ungkapan-ungkapan terkenal. Nah, salah satu ungkapan yang terkenal adalah seperti ini bunyinya. Bergosip adalah makananku sehari-hari. Wah, nampaknya hobinya ini menggosip. Kalau ada orang yang mengatakan bergosip adalah makananku. Ya, kita setiap hari berjumpa dengan orang-orang yang mungkin hobinya menggosip, menyebarkan aib orang yang belum tentu benar, menyebarkan kabar buruk, kejelekan orang lain, dan itu belum tentu benar. Tapi, hari ini kita bersama-sama mendengarkan kisah tentang Maria yang mengunjungi Elisabet. Nah, berbeda jauh bahwa kalau yang pertama tadi hobinya menebarkan gosip, menebarkan hal-hal desas-desus yang belum pasti, kabar buruk. Sebaliknya,
Bunda Maria justru membawa kabar sukacita, sebab Bunda Maria telah menerima kabar sukacita terlebih dahulu. Ketika Bunda Maria datang mengunjungi Elisabet, saudarinya, bayi yang ada di dalam rahim Elisabet pun melonjak kegirangan. Nah, sebetulnya yang membuat kegirangan, yang membuat ini menjadi kabar sukacita, bukan pertama-tama pada Bunda Marianya, melainkan pada Tuhan Yesus yang dikandung oleh Bunda Maria. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa Maria bersukacita, Elisabet bersukacita, bahkan bayi yang ada dalam kandungan Elisabet pun turut bersukacita. Karena kunjungan ini, karena warta kabar sukacita ini. Ya, firman Tuhan itu adalah Yesus. Yesus adalah kabar sukacita bagi kita semua. Yesus yang adalah Tuhan rela menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus lagi-lagi membawa kabar sukacita bagi semua orang. Apalagi hari ini kita telah memasuki Minggu Advent keempat. Artinya, hari Natal sudah semakin dekat dengan kita. Dan Kristus semakin dekat karena setelah ini kita akan memperingati kelahiran Kristus ke dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk membawa kabar sukacita. Sekali lagi, kita dipanggil untuk membawa kabar sukacita kepada orang-orang yang kita jumpai, kepada orang-orang yang kita jumpai di sekolah, di kantor, tempat bekerja, atau kepada tetangga-tetangga kita membawa kabar sukacita. Bukan malah sebaliknya, kabar buruk, desas-desus, aib orang, atau mungkin keburukan orang lain. Bukan seperti itu. Sungguh, panggilan kita adalah membawa kabar sukacita kepada semua orang yang kita jumpai. Dan itu bisa kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Demikianlah kita dipanggil untuk membawa kabar sukacita tersebut. Nah, karena kita telah merasakan sukacita dari Allah, kita telah merasakan kebaikan Allah, kita telah menerima kabar sukacita dari Allah dalam hidup kita, sekarang tugas kita adalah membawa kabar sukacita tersebut kepada semakin banyak orang, agar semakin banyak orang merasakan kasih Tuhan, terutama pada Natal tahun ini. Semoga kita bisa menjadi pembawa kabar sukacita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik kali ini bersama dengan saya, Frater Christophorus Krishna. Terima kasih perhatian Anda. Kini, marilah kita berdoa bersama untuk memohonkan berkat Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur untuk semua sukacita yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami mohon rahmat-Mu, semoga kami mau membagikan sukacita itu kepada sesama, supaya kelak kami boleh siap menyongsong kedatangan-Mu dan merasakan keselamatan kekal. Akhirnya, kami haturkan doa ini di hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Allah kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.